kabarnya hari ini? Pastinya masih sehat kan? Sehat dong. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama-sama. Mari kita menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Pada gerak ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk. Yuk, tadi kita udah nyanyi. Sekarang tiba saatnya kita mau masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan. Kita mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baru untuk kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam hati kami Tuhan, Tuhan tolong hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya kami bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Dari kita udah nyanyi happy ya ya ya, kita udah bersuka cita sama-sama. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Hati kita mau penuh dengan nyanyian. Yuk kita nyanyi, hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Untuk siapa? untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Silakan duduk. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, hati kita udah penuh dengan pujian. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana? Tadi sudah ikut pujian? Ikut nyanyi? Ikut bergerak? Ya, pinter semuanya. Bagus. Sekarang siap untuk dengar firman Tuhan? Siap. Bagus. Bener-bener siap ya untuk dengerin firman Tuhan ya. Ayo duduk yang manis, siapin Alkitabnya, siapin telinganya ya untuk dengerin firman Tuhan dengan tenang, dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke. Kali ini Kak Ina akan bercerita tentang Yusuf. Masih bercerita tentang Yusuf. Masih bersambung kisah Yusuf yang minggu lalu. Minggu lalu Yusuf anaknya Bapak siapa? Siapa nama bapaknya? Bapak Yakub. Betul. Yusuf anaknya Bapak Yakub. Yusuf anak ke-11 dari Bapak Yakub. Berarti Yusuf punya berapa kakak? Yusuf punya 10 kakak. Nah, 10 kakak dan 1 adik. Nah, 10 kakaknya ini iri hati sama Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering dan dijual kepada orang-orang Midian. Nah, dari orang-orang Midian, Yusuf dijual lagi, dijual ke Mesir. Di Mesir, Yusuf bekerja menjadi budak, menjadi pembantu di rumah seorang yang bernama Potifar. Ayo, siapa namanya? Potifar. Ya, di rumah seorang yang bernama Potifar. Nah, di rumah Potifar, meskipun Yusuf yang tadinya orang kaya, sekarang jadi pembantu di rumah Potifar, Yusuf tidak mengeluh. Dan Yusuf tidak marah-marah sama Tuhan, tidak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus menjadi budak? Aku ini kan anak orang kaya. Aku ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa aku harus mengalami hal buruk ini? Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Dan karena Yusuf melakukan semuanya dengan baik, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan Yusuf, sehingga Potifar mempercayakan semua pekerjaannya kepada Yusuf. Wah, Yusuf ini meskipun dia mengalami hal yang buruk, Yusuf tetap melakukan dengan baik. Tapi nggak sampai di situ ceritanya. Di rumah Potifar, Yusuf dijahatin oleh istri Potifarnya, sehingga membuat Yusuf masuk ke penjara. Bukan karena kesalahan Yusuf. Sekali lagi, bukan karena kesalahan Yusuf. Yusuf masuk ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara pun Yusuf tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf tidak mengeluh selama di penjara. Yusuf tidak mengeluh kepada Tuhan. Yusuf tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Ini kan bukan salah saya. Kenapa saya harus dipenjara? Yusuf tidak marah-marah sama Tuhan, tapi Yusuf mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik. Nah, Tuhan memberkati Yusuf. Nah, tapi kisah Yusuf gak berakhir di situ. Suatu hari raja marah sehingga membuat juru minuman dan juru roti raja masuk ke dalam penjara, tempat di mana Yusuf dipenjara. Nah, di penjara itu juru roti dan juru minuman raja itu bermimpi. Kalian mau tahu mimpinya apa? Mau tahu nggak?
mimpinya adalah, kita dengerin ceritanya ya. Dalam mimpiku itu, tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, Beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, ternyata Yusuf dilupain sama juru minumnya. Juru minumnya lupa. Begitu dia kembali ke posisinya, lupa sama janjinya sama Yusuf. Padahal juru minum sudah janji sama Yusuf kalau dia kembali ke posisinya, dia akan mengingat Yusuf. Tapi juru minum lupa sama janjinya. Tapi Yusuf gak kecewa. Yusuf tetap sabar. Yusuf tidak marah kepada juru minuman itu. Yusuf tidak berontak. Yusuf juga tidak ngeluh sama Tuhan. Tapi Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Yusuf tetap sabar. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Yusuf yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Nah, benar saja. 2 tahun kemudian, Fir'aun bermimpi. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk menolong Yusuf. Dari mimpi, nolong Yusuf keluar dari penjara. Gimana caranya? Nah, inilah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang akan menolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Lewat Fir'aun yang bermimpi, Tuhan menolong Yusuf. Mimpinya apa? Tahu mimpinya apa? Ada yang sudah pernah dengar ceritanya? Pernah sih, tapi lupa-lupa ingat Kak. Ada juga yang belum tahu ceritanya. Yuk, kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Yuk, siap? 1, 2, 3. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai
7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Nah, gitu tadi ceritanya. Tadi Firaun mimpinya apa? Firaun bermimpi dari sungai Nil keluar berapa? 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, yang bagus badannya, yang kekar. Terus keluar lagi 7 lembu yang kurus kering, yang jelek rupanya. Terus lembunya ngapain? Lembu yang jelek tadi, yang kurus tadi, memakan lembu yang gemuk-gemuk. Tapi lembunya tetap kurus. Bingung Firaun, apa ini mimpinya kayak gini? Mimpinya 2 kali. Mimpinya sekali lagi melihat 1 batang gandum, ada 7 bulirnya yang bagus-bagus, yang berisi, yang subur sekali. Terus tiba-tiba muncul biji gandum yang kurus kering, yang jelek, terus memakan biji gandum yang gemuk-gemuk tadi. Udah gitu biji gandumnya tapi tetap jelek, tetap kurus. Apa artinya? Artinya 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir gandum yang bagus itu artinya 7 tahun kelimpahan. Nanti panen besar-besaran di Mesir. Yang kedua, 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang jelek itu artinya apa? Akan ada 7 tahun masa kekeringan di Mesir. Nah, karena mimpinya itu, Yusuf dipercaya oleh Firaun untuk menjadi pemimpin, untuk jadi penguasa
di bawah Firaun. Wah, luar biasa ya. Bukan cuman keluar dari penjara, tapi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, Yusuf disertai oleh Tuhan dari dia seorang yang manja, seorang anak kesayangan Bapak Yakub, dia harus dijual ke Mesir, dia harus masuk penjara, dia akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Itu semua rencana Tuhan. Tapi itu semua juga karena Yusuf takut akan Tuhan dan melakukan semuanya dengan setia, dengan tidak bersungut-sungut. Yusuf takut akan Tuhan dan melakukan semuanya dengan tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Semua dilakukannya dengan sabar. Nah, Tuhan sayang sama anak-anak yang tidak suka komplain sama Tuhan, yang sabar, yang tekun, yang rajin. Nah, jadilah anak-anak yang selalu sabar, takut akan Tuhan, dan tidak pernah komplain sama Tuhan, tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan, tidak pernah ngomel sama keadaan. Ya, bisa ya jadi anak yang baik ya, mau ya jadi anak yang baik ya, karena berkat Tuhan akan turun atas anak-anak yang sabar, atas anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, yuk kita sekarang mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Pengkhotbah 5 ayat 6. Pengkhotbah 5 ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Sekali lagi ya, sama-sama bacanya ya. Pengkhotbah 5 ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Nah, itu dia ayat hafalannya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pelajaran pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari Yusuf yang tidak komplain kepada Tuhan meskipun keadaan Yusuf sangat buruk. Tuhan Yesus ampuni kami Tuhan kalau kami masih suka mengeluh akan hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus tolong ampuni kami Tuhan kalau kami kurang mengucap syukur. Tuhan Yesus tolong ampuni kami Tuhan kalau kami masih suka ngomel kepada orang tua kami, marah kepada orang tua kami, marah kepada keadaan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan karena kami mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Bye.